Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji, saya Purwaditya Yuwana, mahasiswa MBA UGM Angkatan 78. Izinkan saya menyajikan tesis yang berjudul Analisis Portofolio Bisnis pada PT Agro Surya Perkasa. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak C. Budi Santoso Dr. Embus selaku dosen pembimbing. PT Agro Surya Perkasa atau bisa disebut Agro Surya adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2004 di Bandung, Jawa Barat yang memiliki 5 lini bisnis. Yang pertama adalah Rumah Akikah, Rumah Kurban, Super Kurban, Agro Surya Catering, dan Sanusa Food. Namun, sejak tahun 2020, pendapatan konsolidasi Agro Surya mengalami penurunan yang signifikan sebesar minus 12% pada tahun 2020 dan minus 13% pada tahun 2021. Hal ini ditengarai karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Dari kelima bisnis Agro Surya dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan kinerja konsolidasi dan di saat yang sama adalah perbedaan kinerja keuangan di antara bisnis-bisnis Agro Surya. Akan tetapi, penilaian tadi hanya berdasarkan kinerja keuangan. Namun Agro Surya belum mengevaluasi secara komprehensif portofolio bisnis berdasarkan kondisi industri dan kekuatan bersaing bisnis pada masing-masing bisnis. Dan yang kedua, di saat yang sama, Agro Surya sedang mempersiapkan penyusunan rencana jangka panjang perusahaan tahun 2023 hingga 2027. Adanya analisis portofolio bisnis ini diperlukan dalam rencana tersebut. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah, apa hasil penilaian daya tarik industri pada masing-masing bisnis di Agro Surya, kemudian kekuatan bersaing bisnisnya, kemudian apa hasil evaluasi portofolio bisnis dan posisi masing-masing bisnis di PT Agro Surya Perkasa pada matriks GE McKinsey. Dan yang keempat adalah apa strategi yang direkomendasikan untuk masing-masing bisnis pada Agro Surya Perkasa. Tujuan dan manfaat penelitiannya adalah memberikan hasil penilaian daya tarik industri, kemudian hasil penilaian kekuatan bersaing bisnis, dan hasil evaluasi portofolio bisnis pada PT Agro Surya Perkasa, yang kemudian dapat memberikan rekomendasi strategi apa yang dilakukan PT Agro Surya Perkasa terhadap masing-masing bisnisnya. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai implementasi kerangka teori pada tataran studi kasus yang relevan dengan perkembangan terkini. Dan yang kedua, sebagai landasan ilmiah untuk mengevaluasi portofolio bisnis dan penyusunan rencana jangka panjang PT Agro Surya Perkasa tahun 2023-2027. Landasan teori yang digunakan adalah matriks GE McKinsey sebagai salah satu landasan teori yang paling populer untuk menganalisis portofolio bisnis. Terdapat beberapa pilihan strategi dalam matriks GE McKinsey. Apabila bisnis memiliki daya tarik industri yang tinggi dan kekuatan bersaing bisnis yang tinggi, maka korporasi seharusnya melakukan investasi secara prioritas dan pengembangan pada bisnis tersebut. Namun apabila bisnis memiliki daya tarik industri dan kekuatan bersaing yang sedang, maka korporasi seharusnya mempertahankan dan berinvestasi secara selektif pada bisnis tersebut. Sedangkan bisnis dengan daya tarik industri dan kekuatan bersaing yang rendah, korporasi seharusnya melakukan divestasi atau pelepasan pada bisnis tersebut. Untuk mengevaluasi bisnis-bisnis di PT Agro Surya Perkasa, terdapat 7 indikator daya tarik industri dan 8 indikator kekuatan bersaing bisnis yang tertampil pada slide berikut. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang mana rata-rata memang menggunakan matriks GE McKinsey, di mana indikator-indikatornya untuk menilai industri dan kekuatan bersaing bisnis disesuaikan berdasarkan
kebutuhan penelitian, dan karakteristik dari industri dan bisnis itu sendiri. Hasilnya adalah memang ada beberapa pilihan strategi. Yang pertama adalah berinvestasi prioritas, berinvestasi selektif, mempertahankan, dan divestasi. Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama penjabaran tentang portofolio bisnis PT Agrosurya Perkasa, yang kemudian bisnis-bisnis tersebut dinilai berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bersaing bisnisnya. Kemudian dilakukan pembobotan atau weighting pada setiap indikator, kemudian setiap indikator tersebut dalam bisnis-bisnis agrosurya dilakukanlah penilaian atau scoring, kemudian dihasilkan nilai rata-rata tertimbang keseluruhan berdasarkan nilai daya tarik industri dan nilai kekuatan bersaing bisnis. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, bisnis-bisnis agrosurya ditempatkan pada matriks GE McKinsey yang berisi 9 kotak. Dari posisi bisnis di agrosurya, kemudian diketahuilah bagaimana strategi portofolio bisnis yang harus dilakukan oleh PT Agrosurya Perkasa terhadap bisnis-bisnisnya. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif eksploratif, yang berusaha tidak hanya mendapatkan nilai dan bobot di setiap indikator, tetapi juga apa yang mendasari nilai dan bobot tersebut. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah focus group discussion pada Dewan Direksi PT Agrosurya Perkasa. Karena FGD ini memiliki keuntungan, yaitu diskusi dapat menyediakan rincian, justifikasi, dan klarifikasi secara interaktif dan real-time, menurut Henning, Hutter, dan Bailey pada 2020. FGD ini akan memberikan hasil berupa penilaian dan pandangan utuh Dewan Direksi PT Agrosurya Perkasa terhadap bobot, nilai, dan justifikasi pada masing-masing bisnisnya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah yang pertama, instrumen utama substansial berupa panduan FGD yang berisi indikator-indikator daya tarik industri dan kekuatan bersaing bisnis dalam matriks GE McKinsey. Sedangkan instrumen penunjang operasional yang pertama adalah ruang rapat direksi agrosurya, kemudian set proyektor, dan Google Spreadsheet untuk mengetahui dan menampilkan secara real-time bagaimana indikator-indikator tersebut dinilai. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis naratif, yang berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana bobot dan nilai diberikan pada setiap indikator dalam matriks GE McKinsey. Hasilnya adalah Rumah Akikah memiliki nilai yang rendah pada indikator intensity of competition, pada indikator daya tarik industri, bernilai 4. Kemudian nilai tertingginya adalah indikator nomor 6, sedangkan pada indikator kekuatan bersaing bisnis, indikator tertingginya adalah nomor 6, brand image and reputation. Kemudian yang terendah adalah profitability relative to competitors, atau indikator yang bernomor 8. Pada Rumah Kurban, indikator yang bernilai rendah adalah intensity of competition, yang ditunjukkan betapa intensnya atau ketatnya persaingan di industri kurban. Namun, indikator nomor 6 memiliki suasana yang kondusif sehingga memiliki nilai yang tinggi. Pada indikator kekuatan bersaing bisnis, indikator nomor 2 dan 8 di Rumah Kurban adalah indikator terendah, sedangkan indikator nomor 6 adalah indikator tertinggi. Pada bisnis super kurban, indikator daya tarik industri nomor 1 dan 6 adalah indikator yang memiliki nilai yang paling tinggi, sedangkan nomor 3 adalah yang paling rendah. Pada indikator kekuatan bersaing bisnis super kurban nomor 2 dan nomor 8 adalah yang terendah, dan yang ketiga dan keenam adalah yang tertinggi. Pada bisnis agrosurya catering, indikator nomor 1 dan 4 yang tertinggi, indikator kedua yang terendah. Pada indikator kekuatan bersaing bisnis agrosurya catering, nomor 1 dan 6 adalah yang terendah, sedangkan nomor 4 adalah yang tertinggi. Pada bisnis Sanusa Food, nomor 1 dan 4 indikator pada daya tarik industri adalah yang tertinggi, kemudian indikator yang nomor 2 dan 5 adalah yang terendah. Pada indikator kekuatan bersaing bisnis, nomor 1 adalah yang terendah, dan nomor 3 dan 4 adalah yang tertinggi. Dari penilaian tersebut dapat dirangkum
dan dihitung nilai rata-rata tertimbangnya, di mana rumah akikah memiliki nilai daya tarik industri yang sedang, sedangkan kekuatan bersaing bisnisnya tinggi. Bisnis rumah kurban memiliki nilai daya tarik industri yang sedang dan kekuatan bersaing bisnis yang sedang. Super kurban nilai daya tarik industri sedang dan kekuatan bersaing bisnis sedang. Sedangkan agrosurya catering daya tarik industri tinggi namun kekuatan bersaing bisnis rendah. Sanusa Food memiliki nilai daya tarik industri yang tinggi namun kekuatan bersaing bisnisnya sedang. Berdasarkan nilai-nilai rata-rata tertimbang yang ada di analisis tersebut, maka bisnis-bisnis PT Agrosurya Perkasa dapat diletakkan pada matriks GE McKinsey dengan posisi-posisi sebagai berikut, di mana Sanusa Food dan Rumah Akikah memiliki posisi selective growth, yang mana PT Agrosurya Perkasa sebaiknya memberikan investasi yang prioritas kepada Sanusa Food dan Rumah Akikah untuk melakukan pengembangan keunggulan, membidik segmen tertentu, sedangkan Rumah Akikah dilakukan segmentasi dan perbaikan profitabilitas. Kemudian untuk Agrosurya Catering, Rumah Kurban, dan Super Kurban berada pada kotak selectivity, yang mana merekomendasikan PT Agrosurya Perkasa untuk berinvestasi secara selektif pada bisnis-bisnis tersebut. Dari paparan analisis yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa Rumah Akikah dan Sanusa Food memiliki prioritas investasi bagi PT Agrosurya, sedangkan Rumah Kurban, Super Kurban, dan Agrosurya Catering sebaiknya PT Agrosurya Perkasa melakukan investasi yang selektif pada bisnis-bisnis ini. Adapun implikasi penelitian yaitu sebagai presiden, implementasi matriks GE McKinsey yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri dan bisnis di Indonesia. Dan yang kedua adalah sebagai kajian portofolio bisnis dalam rencana jangka panjang PT Agrosurya Perkasa tahun 2023-2027. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama adalah subjektivitas pada tingkat tertentu dalam penilaian indikator-indikator daya tarik industri dan kekuatan bersaing bisnis dalam matriks GE McKinsey. Yang kemudian perusahaan juga tidak bersedia untuk memberikan laporan keuangan yang rinci. Dan yang ketiga adalah terbatasnya data industri, sektor, subsektor, dan pesaing. Adapun saran yang sebaiknya dilakukan pada penelitian berikutnya adalah sebaiknya indikator-indikator dan pembobotan yang digunakan itu disesuaikan dengan karakteristik industri dan bisnis yang diteliti. Karena industri dan bisnis memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan indikator dan pembobotan yang berbeda. Kemudian saran yang kedua adalah mengupayakan data-data primer dari 2 atau 3 pesaing, terutama data keuangan dan informasi relevan lainnya, agar dapat diukur secara lebih akurat pada kekuatan dan kelemahan relatif antara bisnis yang diteliti dan para pesaingnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.